Selamat siang teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karlina Hikmah yang akan menemani teman-teman untuk cerita-cerita pada podcast pada hari ini. Dengan tema dari catatan kampus ke mimpi masa depan, alumni bercerita. Selamat datang di podcast santai kita hari ini, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan semangat dari sosok yang luar biasa yang pernah menjadi bagian dari kampus kita tercinta. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang alumni yang aktif pada masa kuliah, penuh semangat di berbagai organisasi dan perlombaan, dan tentu saja menjadi sosok yang memberikan motivasi, semangat, dan juga inspirasi yang sangat bagus. Siap-siap untuk menyimak kisah inspiratif yang sangat-sangat menyentuh hati, tapi juga membuka wawasan dan semangat. Nah, sebelum kita masuk untuk bercerita pada hari ini, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Mbak Tritunggal Juni Lestari, sarjana pendidikan guru profesional. Nah, yang dikenal sangat aktif dan komunikatif dan penuh semangat. Halo Mbak Tari, selamat siang. Halo Karlina, selamat siang juga. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah hari ini sehat dan baik. Masya Allah. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast hari ini. Sama-sama. Nah, Mbak Tari itu dikenal sebagai sosok yang aktif ya semasa kuliah. Kira-kira boleh dong Mbak diceritakan semasa kuliah Mbak Tari mengikuti organisasi apa? Mungkin dari organisasi internal, eksternal, ataupun kepanitiaan dan perlombaan. Oke, kalau berbicara organisasi ya, sebenarnya tidak banyak organisasi yang saya ikuti ya dia. Jadi di sewaktu kuliah di organisasi internal kampus sendiri pernah mengikuti kepanitiaan KPUM. Ya betul. Kemudian ada HMPS Pendidikan Biologi sendiri ya. Dulu di HMPS Pendidikan Biologi di periode pertama saya sebagai anggota divisi organisasi dan pengkaderan. Dan kemudian di periode kedua saya menjadi koordinator divisi organisasi dan pengkaderan. Masih sama-sama di lingkup pengkaderan. Itu kalau di internal kampus. Tapi kalau di eksternal kampus saya pernah mengikuti organisasi yaitu Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia. Jadi dia menghimpun organisasi biologi seluruh Indonesia. Nah, saya di periode pertama di Badan Pengurus Wilayah di Jawa 2 yang terdiri dari wilayah Jogja dan juga Jateng sebagai anggota divisi PSDM. Kemudian alhamdulillah diberi amanah juga untuk menjadi staf dari Departemen Pengkaderan di Badan Pengurus Pusatnya, dan di periode kedua saya diamanai untuk menjadi Kepala Biro Keuangan di tingkat nasional. Masya Allah, banyak sekali ya Mbak pengalaman organisasi yang telah diikuti sama Mbak Tari nih. Nah, di IKHIB itu kira-kira Mbak udah pernah kemana aja tuh? Kan biasanya jalan-jalan gitu ya. Kira-kira udah pernah kemana aja nih? Masih di lingkup Jawa Tengah ya, karena waktu ada kegiatan nasional di Kalimantan. Waktu itu pandemi COVID-19 jadi tidak diperbolehkan untuk hadir. Kemudian waktu kegiatan nasional lainnya kebetulan kita sebagai tuan rumahnya di pendidikan biologi, sebagai tuan rumahnya di kegiatan nasional. Jadi di UAD ini juga pernah menjadi tuan rumah dari IKHIB. ya. Di tahun 2022 ada kegiatan rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan di pendidikan biologi UAD. Masya Allah, keren sekali nih pengalaman dari Mbak Tari nih. Nah, dari sekian pengalaman yang sangat-sangat banyak ini, kira-kira pengalaman apa nih Mbak yang paling berkesan? Oke, yang paling berkesan ya sebenarnya semuanya berkesan ya, baik dari HMPS ataupun di KHIB ataupun KPUM. Tapi kalau KPUM yang pertama adalah organisasi pertama atau kepanitiaan pertama yang saya ikuti ketika menjadi mahasiswa ya. Dulu masih semester 1. Yang berkesan pertama kali yaitu kita menghitung surat suara, menghitung hasil pemilihan gubernur pada waktu itu sampai jam 1 pagi. Masya Allah. 1 pagi waktu itu di tahun 2020 berarti. Kemudian kalau di HMPS tentunya setiap kegiatan kita baik di periode pertama maupun periode kedua itu sangat berkesan bagi saya ya, karena memberikan pengalaman yang luar biasa. Kemudian saya juga berlatih menjadi seperti Karlina sebagai MC, sebagai moderator, kemudian melatih komunikasi, public speaking ya. Kemudian kalau di IKHIB sendiri tentunya pengalaman yang luar biasa, bisa jalan-jalan. Wah, itu benefit ya Mbak. Sekali bisa jalan-jalan, mendapatkan jodoh bila beruntung. Wah.
Kemudian selain itu juga karena dulu diamanahkan menjadi kepala biro keuangan ya di tingkat nasional, mengurusi keuangan yang berkesan adalah setiap hari menjadi rentenir, menagih uang kas. Menagih uang kas. Selalu banyak uang di setiap hari ya, menghitung-hitung uang. Kemudian juga itu tadi waktu kegiatan nasional kan tuan rumahnya di sini nih. Nah, itu salah satu hal yang sangat berkesan selama saya mengikuti organisasi karena saya diamanahkan untuk menjadi steering komite, selain tuan rumah menjadi steering komite dan juga sebagai kepala biro keuangannya. Jadi merangkap menjadi 3 yang mana waktu itu juga baru proses penelitian skripsi, baru menulis skripsi, dan juga aku tuh pernah menjadi student employment atau SE di prodi. Jadi memang itu berkesan karena melatih saya untuk bagaimana manajemen waktu dengan baik agar semua yang menjadi tanggung jawab saya selesai walaupun mungkin ada yang kurang maksimal. Mbak, keren banget. Dari sekian banyaknya organisasi dan pengalaman-pengalaman dari Mbak Tari ini, banyak mahasiswa tuh yang sulit sekali gitu untuk mengatur waktu berorganisasi, berkuliah. Sebagai mahasiswa khususnya di pendidikan biologi pasti banyak tugas, betul? Laporan praktikum ya yang banyak sekali. Belum lagi seperti kalian mengikuti HMPS tentunya banyak proker dan lain sebagainya macam yang harus seimbang ya hidup kuliah dan organisasi. Jadi kalau dari saya dulunya saya menerapkan sistem prioritas, mana yang menjadi prioritas utama dan juga mana yang masih bisa dikerjakan nanti dan nanti lagi gitu. Jadi misal ada hari ini ada praktikum, otomatis nanti ada laporan praktikum. Kemudian di kuliah ada tugas, ada proker HMPS yang masih proker HMPS-nya 1 minggu kemudian misalnya seperti itu. Nanti yang saya kerjakan dulu yaitu yang tugas kuliah ataupun laporan praktikum. Jadi selesai pulang dari sini, pulang dari kuliah, kemudian pulang ke rumah, malam harinya habis maghrib itu selalu membuka laporan praktikum ataupun tugas. Karena kalau saya memulai setelah isya itu sudah ngantuk dan pasti nggak kesentuh tugas itu gitu kan. Jadi selalu harus buka laptop, harus buka buku atau apapun itu biar nggak tidur setelah maghrib ataupun setelah isya. Jadi biar tugasnya bisa selesai dengan baik dan tidak begadang. Oh iya, jadi mendahulukan yang yang terdekat. Iya, terdekat seperti itu. Mungkin kita kan ini ya Mbak, sering pulang sore. Iya, kita tetap harus meluangkan waktu untuk menyicil tugas-tugas kita terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas yang lain. Nah, baik. Lalu setelah lulus ini ya Mbak Tari itu kegiatannya apa aja sih Mbak gitu? Mungkin setelah lulus Mbak Tari langsung bekerja atau mungkin melanjutkan pendidikan gitu? Kalau setelah lulus, kan saya lulus tahun 2023 ya. Alhamdulillah diberikan kewajiban amanah mendapatkan beasiswa untuk kuliah lagi di pendidikan profesi guru PPG, tapi PPG-nya bukan pendidikan biologi. Apa tuh Mbak? PPG-nya PGSD di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Dan baru lulus awal tahun 2025 kemarin. Masya Allah, jadi baru masih fresh masih fresh deh. Nah, sekarang kira-kira Mbak Tari ini bekerja gitu atau bagaimana? Kalau sekarang kesibukannya ya setelah lulus kemarin sempat ada jeda waktu mengisi waktunya dengan mengikuti atau mengajar asisten praktikum masih di sini masih di pendidikan biologi jadi asisten praktikum dan saat ini kesibukannya yaitu menjadi guru di ruang guru. Wah, di ruang guru. Nah, ruang guru itu kan online ya Mbak? Ya. Terus gurunya tuh apa ada sistem offline-nya juga seperti itu? Kalau di ruang guru selain ada online-nya mungkin yang kalian ketahui di ruang guru itu hanya online ya. Tapi di ruang guru itu memiliki sesi kelas offline-nya itu di kantor cabangnya. Nanti bisa kita ada kelas privat datang ke rumah ataupun ada kelas privat yang nanti kita datang ke sekolah tempat mitra ruang guru. Jadi kayak hampir kayak bimbel gitu nggak sih Mbak? Oke. Nah, lalu teman-teman dari sekian banyaknya cerita yang sudah diceritakan Mbak Tari ini menurut saya sangat-sangat menginspirasi. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi interaktif nih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa menuliskan di kolom komentar dan chat. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang sangat menginspirasi ini.
mungkin mau bertanya tentang apa ya, selama di organisasi itu apa yang didapatkan, lalu mungkin apa yang menjadi sampai sekarang itu masih menjadi bekal gitu untuk Mbak Tari gitu. Mungkin teman-teman penasaran. Nah, Mbak Tari, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran nih, skill apa nih yang Mbak Tari dapatkan selama berorganisasi gitu dan masih digunakan sampai sekarang gitu. Oke, kalau sampai sekarang ya, tentunya kalau kita menjadi guru, skill yang pertama kita gunakan adalah skill komunikasi atau public speaking. Nah, itu juga didapatkan ketika saya mengikuti organisasi, karena kadang skill komunikasi atau public speaking itu tidak didapatkan di bangku perkuliahan kan, betul kan? Betul. Nah, itulah yang saya dapatkan ketika saya berada di organisasi seperti berlatih menjadi MC, kemudian menjadi moderator, bahkan komunikasi dengan pimpinan juga merupakan salah satu pengalaman yang melatih saya untuk mengasah skill public speaking saya seperti itu. Kemudian skill manajemen waktu itu juga saya dapatkan tentunya ya dari organisasi, bagaimana biar organisasi saya tetap jalan, kemudian bagaimana kuliah saya juga bisa tetap selesai tepat waktu. Manajemen waktu, public speaking, terus sekali. Jadi public speaking itu sangat-sangat berguna ya Mbak, bukan hanya di perkuliahan saja, tapi selesai kuliah pun masih tetap bakal digunakan seperti itu ya. Apalagi menjadi seorang pendidik, bagaimana kita menyampaikan materi untuk dipahami oleh peserta didik kita, gitu kan ya. Jadi itu sebuah pengalaman dan skill yang mungkin didapatkan dari organisasi. Mbak, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Dwi Ayu TP. Ada nggak benefit yang awalnya tidak Mbak sangka, tapi justru paling terasa? Di organisasi atau bagaimana? Di organisasi mungkin. Benefit yang tidak disangka ya? Iya. Atau mungkin di luar organisasi pun juga boleh nih. Benefit yang tidak disangka tadi, awalnya saya sebelum masuk kuliah adalah seseorang yang introvert, sangat-sangat introvert, tidak pernah mengikuti organisasi waktu SMA dan segala macam. Itu cuma di kelas ya udah mendengar pelajaran dan sebagainya. Tapi ketika saya pertama kali terjun di organisasi, dulu di panitiaan di KPUM, yang tidak tersangka atau tidak terbayangkan, oh ternyata saya bisa ya sampai tahap ini seperti itu. Bahkan saya nggak pernah membayangkan saya berada di organisasi di tingkat nasional. Ketika kita berada di organisasi, nah, itu adalah hal yang dulunya saya yang mengira saya dan lingkup saya ini sudah sama, kita sama gitu kan. Tapi ketika saya terjun di organisasi, ternyata pandangan orang itu berbeda-beda, dan itu juga melatih saya bagaimana saya melihat dari berbagai sudut pandang seperti itu. Jadi inspirasi Mbak Tari untuk masuk ke organisasi, padahal dari sekolah, zaman sekolah dulu itu tidak pernah mengikuti organisasi itu apa Mbak? Dulu ya sebenarnya ya kalau mau cerita, pertama kali terjun di KPUM ya, pertama kali terjun di KPUM itu nggak berharap buat lolos pada waktu itu. Jadi itu seleksi gitu ya Mbak? Ya KPUM seleksi sistemnya, jadi ya udah daftar aja, kalau teman-teman pada daftar, ya malah kita ikut aja. Jadi sebelum ikut KPUM, dulu pernah mengisi acara di HMPS, yaitu acara BCF juga, mengisi waktu itu nari di acara BCF sebelum ikut KPUM. Nah setelah itu setelah mengenal ternyata kakak-kakak tingkat yang ikut organisasi ini seru ya, cobalah ikut ke KPUM dan ternyata lolos. Setelah KPUM, organisasi ke HMPS waktu itu. Kita HMPS dan setelah di
MPS diajak oleh kakak tingkat waktu itu ke IKHIMBI, dan ternyata setelah terjun di IKHIMBI seru ya, kita berorganisasi sambil jalan-jalan, kita berorganisasi mengenal budaya daerah lain. Nah itulah yang mengapa kok sampai sekarang bahkan masih aktif di IKHIMBI seperti itu. Jadi sekarang masih aktif juga nih Mbak di IKHIMBI. Masih sering mengawasi adik-adik tingkat yang di IKHIMBI. Keren sekali. Jadi pengalamannya ini bukan semasa kuliah aja ya, tetap Alhamdulillah. ke bawah sampai sudah lulus. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, Mbak, nih ada pertanyaan dari Kiki atas kedua satu. Apakah organisasi eksternal dan internal yang diikuti antara organisasi tersebut dengan kuliah tidak? Seimbang atau tidak? Oh, seimbang atau tidak? Jadi dari organisasi eksternal ataupun internal itu seimbang atau tidak gitu maksudnya? Iya. Oke, kalau seimbang atau tidak pastinya berbeda ya. Karena kalau berbicara organisasi eksternal yang saya ikuti adalah itu IKHIMBI, di mana kita disebut dengan organisasi LDR. Karena kita tidak ketemu. Oh iya. Kita adalah dari berbagai wilayah Indonesia, kita dijadiin satu di organisasi. Nah, kita LDR karena kita jarang ketemu, bahkan sampai akhir periode pun kita ada yang tidak ketemu sama sekali. Nah, kalau seimbang dari segi pembagian waktu pasti akan lebih banyak di organisasi internal kampusnya. Karena kita kan bertemu setiap hari, prokter kita juga banyak dengan tuntutan waktu yang satu periodenya 1 tahun ya. Iya, Nah, kalau di IKHIMBI satu periodenya itu 2 tahun, jadi waktunya lumayan longgar. Nah, Lebih banyak ya Mbak? kalau dari skala prioritas atau skala manajemen waktu akan lebih banyak ke organisasi internal. Jadi eksternal. IKHIMBI itu dari anggotanya itu dari beberapa universitas Betul, di Indonesia. Wah, jadi Mbak bisa punya teman banyak tuh ya Alhamdulillah. dari situ gitu. Betul. Ini ada pertanyaan dari Lira SCND. Menurut kakak dalam dunia kerja itu IPK penting nggak atau perlu pengalaman lain? Oke, penting nggak IPK ya? Penting Alhamdulillah kalau bicara IPK, alhamdulillah IPK juga tidak lumayan jelek, tidak jelek. Tapi kalau bicara terkadang ya di dunia kerja IPK itu kadang tidak dilihat juga, karena terkadang dari pengalaman-pengalaman yang lain, bagaimana cara kita menyampaikan kalau sebagai pendidik ya, bagaimana cara kita menyampaikan dan memahami materi itu. Tapi IPK juga sebagai acuan ya, kalau di dunia kampus sebagai acuan bagaimana kita mengikuti pembelajaran selama 4 tahun kuliah ini gitu. Kalau di dunia kerja selain IPK yang dilihat tentu adalah skill, bagaimana kita memanajemen waktu, bagaimana cara kita berkomunikasi, kemudian cara kita juga sebagai pemimpin dan bekerja sebagai tim. Jadi lebih kalau di dunia kerja tuh lebih ke skill gitu ya Mbak ya, kayak kemampuan kita gitu daripada IPK. IPK tuh kayak berguna mungkin untuk untuk perkuliahan kita gitu. Melihat mungkin HRD akan melihat oh IPK-nya bagus nih, nanti coba kita akan tes lagi dengan tes-tes yang lain gitu. Kan di dunia kerja nggak cuma ngirim administrasi kemudian lolos kan, tapi ada interview, maka ada micro teaching juga kalau mau jadi guru. Jadi ada tahapan-tahapan lain setelah yang pertama dilihat dari transkrip nilai dan lain sebagainya. Jadi itu tuh sama-sama mempunyai porsinya masing-masing gitu ya Mbak, antara skill dan juga IPK gitu. Baik, ada pertanyaan dari Eva Lailatul. Apa definisi sukses versi Mbak Tari sekarang? Sukses adalah seseorang yang bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi sukses kita adalah- tidak perlu menjadi diri orang lain untuk selalu disegani. Ya enggak? Ya betul. Kalau kita menjadi diri orang lain untuk menjadi disegani, lalu bagaimana kita bisa menjadi versi diri kita yang terbaik? Kalau kita harus memenuhi tuntutan orang lain, kita tidak akan bisa menunjukkan skill dari diri kita sendiri, kemampuan yang kita miliki, karena kita terus mengikuti kemauan orang lain. Jadi lebih baik kita menjadi diri kita sendiri ya Mbak, daripada kita harus menjadi orang lain karena tuntutan seperti itu. Tapi sukses versi orang lain juga pasti akan berbeda. Mungkin sukses versi orang lain yang bisa menjadi seorang CEO, Iya. mungkin bisa
bisa menjadi seseorang kepala sekolah ataupun pimpinan-pimpinan yang lain. Tapi bagi saya sukses adalah seseorang yang bisa menjadi dirinya sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu lebih baik seperti itu daripada kita menuruti kemauan orang lain, kita banyak dituntut dari orang lain seperti itu. Mungkin masih ada teman-teman nih yang penasaran dan mau tanya-tanya lagi nih. Nah, kita ada pertanyaan lagi Mbak dari Kiki21. Apakah Mbak Tari pernah stres dalam perkuliahan? Bagaimana cara mengatasinya dengan cara Mbak Tari ini? Oke. Pernah stres atau enggak ya? Iya. Alhamdulillah selama 4 tahun kuliah nggak pernah menangis karena tugas kuliah. Oh, keren. Keren sekali Mbak Nggak Tari. pernah menangis karena tugas kuliah karena saya bawa santai ya. Jadi kalau tugas kerjakan gitu, kalau misalnya tapi tetap harus kita istirahat dengan cukup biar kita tadi meminimalisir tingkat stres kita. Tapi kalau berbicara stres, pernah stres karena organisasi malah itu kembali. Malah organisasi nih yang bikin stres ya. Jadi kalau kuliah alhamdulillah kan punya partner, punya teman-teman kuliah yang hampir saling support, bahkan kita juga sering berbagi tukar tugas atau kita mengerjakan tugas bareng. Nah, itu sudah salah satu cara bagaimana kita untuk meminimalisir tingkat stres itu biar tidak terlalu stres. Kita kerjakan bareng, kita kumpul, kalau nggak bisa kita saling sharing bagaimana cara mengerjakannya. Kan terkadang laporan praktikum juga kita kerjakan bareng-bareng, kumpul bareng-bareng gitu, mengerjakan bareng-bareng. Jadi untuk menghindari stres di perkuliahan itu adalah sharing-sharing tugas guys. Ya, ke teman-teman seperti itu. Dan juga apa ya? Kadang tuh kita tuh lebih stres malah di yang lain gitu, kegiatan yang lain, tidak di perkuliahan. Cuma jangan terlalu dibawa pikiran gitu ya, biar kita saja. jalanin aja gitu, jalanin aja. Nanti selesai kok. Iya pasti. Baik, ada pertanyaan dari NSYNAD. Ekspektasi Mbak Tari tentang dunia kerja versus kenyataan, apa perbedaannya? Oke, dunia kerja Dan kenyataan apa bedanya Mbak? kenyataannya dengan Dunia kerja. Jadi kalau dulu mikirnya ya kerja itu enak gitu kan ya, kita tidak memikirkan tugas kuliah dan lain segala macam. Tapi ketika kita sudah terjun ke dunia kerja, oh ternyata tidak seenak itu. Dan bahkan mencari kerja juga tidak seenak yang kita bayangkan dulu. Kan beberapa kali apply juga kan belum tentu nanti langsung dibaca ataupun mendapatkan panggilan. Apalagi sekarang pendidik tidak bisa langsung menjadi guru ya di sekolah, harus ada PPG lagi lah, harus ini harus itu seperti itu. Jadi harus tentunya ada perbedaan karena di dunia kerja kita juga dituntut untuk melakukan itu. Kalau di kuliah mungkin kita masih bisa slow, tapi kalau di ketika kerja banyak deadline, banyak jadwal bentrok dan lain segala macam. Jadi dunia kerja yang dipikirkan oleh anak kuliah dengan kenyataannya itu berbeda ya Mbak, berbanding terbalik seperti itu. Karena kita mikir kayak Enak gak sih dapat uang sendiri? iya, gitu kan? dulu masa sih diberi apa aja gitu, enak gitu, nggak mikir ini itu gitu. Tapi kenyataannya enggak ya Mbak. Ternyata banyak juga yang kita kerjakan, kadang lembur, kadang pulang malam gitu kan. Jadi tanggung jawabnya lebih banyak teman-teman. Ada pertanyaan lagi dari Kiki 21. Menurut Mbak Tari, organisasi apakah penting juga? Kalau menurut saya organisasi itu penting atau enggak? Menurut saya lumayan penting atau berguna, karena nanti ya itu tadi salah satunya itu menambah skill yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Tapi juga organisasi itu kan bukan suatu kewajiban ya yang untuk diikuti oleh semua mahasiswa. Jadi tergantung apakah kamu mau mengikuti organisasi untuk menambah skill kamu, atau kamu akan mendapatkan
skill dari misal UKM itu juga ada ya di sini. Jadi selain organisasi juga bisa mengikuti UKM untuk mendapatkan skill. Jadi kalaupun nggak ikut organisasi juga tidak apa-apa, karena terkadang skill juga kita bisa dapatkan di dunia luar lagi. Betul. Jadi organisasi itu sangat bermanfaat karena kita bisa mendapatkan skill yang tidak terdapat di saat perkuliahan seperti itu teman-teman. Itu sangat berguna untuk di dunia kerja mungkin ya Mbak, di luar sana. Oke, nah mungkin udah cukup nih ya teman-teman, kita tanya-tanya, sesi tanya-tanya jawabnya oleh narasumber kita. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh dong Mbak menyampaikan pesan dan semangat untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang di perkuliahan ini, dan apakah mereka perlu memegang agar tetap semangat dan tidak menyerah. Oke, kata-katanya singkat. Jangan lupa bahwa kalian juga harus menyelesaikan tanggung jawab amanah yang diberikan oleh orang tua kalian untuk menyelesaikan kuliah. Jadi jangan lupa juga untuk tetap istirahat, karena istirahat itu penting biar kita tetap bisa waras dan juga tidak stres lagi untuk menghadapi perkuliahan. Dan ya, tetap semangat pokoknya untuk menghadapi dunia setelah kuliah maupun segala kewajiban tanggung jawab yang kalian dapatkan di kuliah. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Masya Allah, jangan lupa untuk tetap bersyukur ya teman-teman. Jadi selesaikan tanggung jawab kita di sini sebagai seorang mahasiswa yang kita datang mungkin sebagai perantau ya di sini, menyelesaikan tujuan kita untuk meraih cita-cita kita. Nah, baik Mbak Tari tadi sudah mengikuti berbagai banyak organisasi, juga pengalaman yang didapat dari organisasi tersebut ya Mbak ya, skill-skill dan sangat bermanfaat di dalam dunia kerja nih. Nah, terima kasih banyak Mbak Tari telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini, dan semua yang Mbak Tari sampaikan, cerita yang Mbak Tari sampaikan itu sangat menginspirasi dan semoga bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua dan teman-teman yang menonton, dan juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Nah, kita sudah berada di ujung acara nih teman-teman. Nah, sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa setiap langkah kecil yang kita ambil itu bisa menjadi pijakan besar untuk di masa depan. Saya Sekali Daigma izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.